Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Agil R. Saputra. Kisah yang berjudul Mantrik, terjebak tipu daya iblis. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Singkat cerita, malam pun tiba. Sekitar pukul 9 tampak Rudy yang bersiap di ruang tamu untuk menunggu jemputan adiknya. Terlihat juga di sana Yohana yang turut duduk menemani. Pi, kalau yang namanya Pak Mujib teman bapak itu semacam dukun gitu ya? Tanya Yohana tiba-tiba. Nggak tahu juga sih, tapi kalau lihat dari ornamen-ornamen di rumahnya, sepertinya beliau ini kiai. Tapi terlepas siapapun itu, beliau ini adalah orang yang baik. Dan yang papi salut adalah kerendahan hatinya. Selalu sopan kalau berbicara, padahal seumuran bapak loh. Tapi kalau bicara dengan papi dan Romi, cukup halus dan terlihat menghargai. Jawab Rudy yang memuji teman lama ayahnya itu. Hingga tidak lama kemudian, terdengar suara mobil yang berhenti di depan rumahnya, yang mana itu adalah Romi, adiknya yang sudah datang untuk menjemputnya. Romi pun membunyikan klaksonnya 2 kali yang segera membuat Rudy bangkit untuk menghampiri. Papi keluar dulu ya Mi, ucap Rudy kepada Yohana sebelum ia berjalan keluar dari rumahnya. Iya Pi, hati-hati, jawab Yohana seraya turut mengekor di belakang Rudy sampai di teras. Ayo Mas, ucap Romi bersamaan dengan suara orang lain yang turut menyambut ajakan itu. Monggo Mbak Ana, ucap orang itu yang terlihat mengintip di samping kemudi, yang mana orang itu adalah Romo Julius yang sudah dijemput terlebih dahulu oleh Romi sebelum kemari. Walah Romo, wilujeng ge Romo, tangkap Yohana yang segera menyadari siapa orang itu. Engge Mbak, pinjem suaminya sebentar ge, ucap Romo yang sedikit membercandai menantu Pak Mantrik itu. Alah monggo Romo, mau lama juga ndak apa-apa, jawab Yohana atas kelakar Romo itu. Mereka bertiga pun berangkat untuk menjemput Pak Mujib. Awalnya memang tidak banyak perbincangan di sepanjang perjalanan itu, namun semua terasa semakin aneh ketika mereka menyadari akan jalanan yang dari tadi sangat teramat sepi. Kok sepi gini yo? Nggak kayak biasanya, padahal belum terlalu malam juga, ucap Romi dari kursi kemudi. Ini kan musim tembakau, mungkin banyak orang yang lagi sibuk ngeranjang. Lagian cuaca juga lagi dingin-dinginnya, pada malas keluar, tanggap Rudy dengan logikanya yang langsung diiyakan oleh Romo Julius. Iya pasti, mungkin tembakau kan memang lagi dingin-dinginnya. Saya kok jadi gini ya, gara-gara kemarin lihat setan, jadi apa-apa dihubungkan dengan hal seperti itu, ucap Romi sambil menghelakan nafasnya. Wajar Mas, pengalaman awal-awal bersentuhan dengan hal semacam itu memang respon umumnya seperti itu, tanggap Romo yang saat itu duduk di sampingnya. Romi mencoba menampik rasa itu, walau sebenarnya ia masih merasa aneh karena di jalan itu ia sama sekali tidak berpapasan atau berbarengan dengan kendaraan lain. Mungkin lagi sepi saja jalanan ini, batin Romi bersamaan dengan suara motor yang mengerang dan akhirnya menyalip mobilnya. Nah ini, ada orang lain juga, ucap Rudy kini bersamaan dengan motor itu yang kini berada tepat di depan mobil mereka. Motor itu awalnya menegaskan bahwa memang perasaan Romi saja yang sedang tidak nyaman. Akan tetapi tidak sampai beberapa detik setelahnya, semua logika pun kembali terpecah ketika Romi menyadari ada sesuatu yang tengah membonceng motor yang berada beberapa meter di depan mereka itu. Sepertinya hanya Romi yang menyadari itu, karena Romo Julius saat itu memang terlihat sedang fokus membuka Alkitab, sementara Rudy yang berada di kursi belakang tampak terpejam menyandarkan tengkuknya. Sampai akhirnya Romi pun berkata, apa itu Romo? Sentak Romi yang langsung membuat Rudy dan Romo menegakkan kepalanya. Apa tuh Mas? Tanya Romo setelah itu. Itu loh, motor yang di depan,
lagi boncengin apa? Kata Romi seraya mencermati dengan memajukan kepalanya dan mengerutkan alisnya. Oh, apa ya? Karung itu paling, jawab Romo Julius yang kini juga turut mencermati. Namun beda dengan Rudy. Ketika itu ia justru memiliki anggapan yang berbeda. Tapi yang menjuntai itu kok kayak rambut begitu ya? Semua pun terdiam. Begitu juga dengan Romo yang kembali mencermati dan sepertinya mulai setuju dengan perkataan Rudy itu. Hingga ketegangan pun kini kian terasa ketika Romi tiba-tiba mulai menambah kecepatan agar bisa memastikannya lebih dekat. Sudah mas, hiraukan saja, kata Romo yang tentu sudah tahu tentang ketidakwajaran itu. Penasaran Romo, tanggung ini, kita coba lihat lebih dekat, jawab Romi yang segera ditimpal oleh Rudy kakaknya yang mulai merasa takut. Wis Rom, wis toh, ucap Rudy yang nyatanya juga tidak merubah niat Romi untuk mendekati motor itu. Mobil pun semakin mendekat dengan pandangan mereka yang tentunya semakin jelas pula. Benar saja apa yang dibonceng oleh pemotor di depannya, sesosok wanita berbaju putih dengan rambut panjang yang menjuntai. Wis Rom, pelankan, sentak Rudy yang panik. Romi sempat beberapa detik mematung terpaku dalam kemudinya. Namun setelah itu ia sadar dan segera mengurangi kecepatan. Yang mana itu bersamaan dengan menolehnya sosok yang tengah membonceng motor itu. Sosok itu pun menyeringai dan melirik tajam ke arah mereka. Wajahnya tersorot jelas oleh lampu mobil, yang mana wajah itu adalah wajah yang amat sangat mereka kenali sebagai mendiang ibu, istri Pak Mantrik, sekaligus ibunya itu. Romi mendadak menginjak rem setelah melihat itu. Ia tampak shock. Begitu pula dengan Rudy dan Romo, yang sepertinya juga menyadari apa yang baru saja terlihat di depan matanya itu. Sudah mas, saya saja yang nyetir, ucap Romo Julius sepertinya mengerti kalau ia adalah satu-satunya orang di antara mereka yang masih terkendali setelah melihat sosok mirip mendiang istri Pak Mantrik itu. Romi dan Romo Julius pun bertukar tempat dan setelah itu segera melanjutkan lagi perjalanannya untuk menuju rumah Pak Mujib. Jangan sampai panjenengan semua terjebak oleh tipu daya iblis mas. Jangan sampai kita masuk ke dalam permainannya, ucap Romo yang kini berada di kursi kemudi. Nggih Romo, jawab Rudy dan Romi serempak dengan wajah mereka berdua yang masih terlihat shock. Dengan semua keganjilan itu akhirnya mereka pun sampai di rumah Pak Mujib. Terlihat beliau sudah bersiap di pinggir jalan depan rumahnya dan langsung masuk ke mobil. Ayo berangkat, ucap Pak Mujib setelah ia masuk dan duduk. Rudy dan Romi tampak menyambut dengan ekspresi yang agak lesu. Mungkin karena masih kaget dengan kejadian yang mereka alami tadi sebelum sampai di sini. Awalnya Pak Mujib sedikit heran melihat Romo Julius yang justru menjadi sopir, tapi tidak butuh waktu lama untuk membuatnya mengerti setelah melihat gelagat Rudy dan Romi yang tampak tidak seperti biasanya. Hingga perjalanan pun kembali berlanjut, lancar tanpa gangguan apapun. Hingga akhirnya sampailah mereka di tempat tujuan, yaitu rumah Pak Mantrik. Semua buru-buru turun dari mobil dan berjalan menuju teras. Sesampainya di sana tampak Romo yang langsung mengayun gagang pintu dengan sedikit mendorongnya. Dan ia pun segera menyadari bahwa pintu itu dalam keadaan terkunci. Loh, Pak Markus dikunci tau dari semalam? Tanya Romo seraya menyambut kunci yang diberikan oleh Rudy. Nggih Romo, memang saya sengaja kunci. Lagi pula ada sekardus mie instan kok di dapur, selain nasi goreng yang kami belikan semalam. Saya takut saja kalau Bapak keluar dan melakukan hal yang aneh-aneh. Jelas Rudy yang kini mulai merasa takut kalau ia melakukan kesalahan. Oh gitu, benar juga ya, jawab Romo yang langsung membuat Rudy kembali lega. Pintu sudah terbuka dan mereka pun mulai berjalan masuk. Mereka pun kini duduk-duduk di ruang tamu sembari menunggu waktu agar sedikit lebih malam. Bapak kemana ya? Apa masih di kamarmu ya Rom? Tanya Rudy kepada Romi yang kebetulan duduk di sampingnya. Iya ya, apa coba kita lihat saja? Put Romi sembari mengarahkan pertanyaan itu kepada Pak Mujib dan Romo Julius. Ya, ayo kita periksa dulu saja, tanggap Pak Mujib yang langsung mengerti dengan ajakan itu. Setelah itu mereka berempat pun bangkit dan hendak beranjak menuju kamar di mana semalam Pak Mantrik direbahkan. Namun baru beberapa tampak mereka melangkah masuk, tiba-tiba terdengar suara dari arah pintu utama.
suara kunci yang memutar di lubang pintu bersamaan dengan tawa riang dari arah teras depan. Mendengar itu sontak mereka semua berbalik, dan terlihatlah dari balik kaca jendela Pak Mantrik yang kini sudah berdiri di teras memandangi mereka. Siapa lagi kalau bukan Pak Mantrik yang kini terlihat masih berdiri di teras seperti tadi dan mulai mengeluarkan lagi tawa anehnya seperti kemarin malam. "Pak, Bapak, bukain Pak," sentak Romi yang seraya menggedor pintunya dari dalam. Pak Mantrik tampak tidak peduli dan kini malah mulai berjalan menjauhi teras, menuruni tangga kecil setelahnya dan seperti hendak keluar dari gerbang rumahnya. Romo, Pak Mujib, dan kedua anaknya hanya bisa berteriak untuk mencegahnya sampai akhirnya tiba-tiba muncul suara dari belakang mereka yang berkata, "Ada apa toh? Kok teriak-teriak?" Ucap suara dari arah belakang yang seketika menghentikan kegaduhan itu. Semua orang sontak menoleh dan apa yang mereka lihat sungguh teramat di luar nalar, karena ternyata suara itu adalah suara dari Pak Mantrik yang kini tampak sudah berada di dalam dan berdiri menatap mereka semua. Pak Mujib, Romo, Rudi dan Romi sejenak terpaku kebingungan melihat orang yang ada di hadapan mereka. Ini adalah Pak Mantrik. Lantas kalau itu adalah beliau, terus siapa tadi orang yang berada di teras dan mengunci mereka semua dari luar? Semua terjadi begitu cepat. Awalnya mereka semua dibuat bingung oleh keadaan itu, tapi itu tidak berlangsung lama. Karena saat tiba-tiba Romo Julius melempar rosarionya ke arah Pak Mantrik yang masih berdiri itu, lemparan itu nyata-nyatanya menembus tubuhnya, yang mana sekaligus menjelaskan kalau sosok itu bukanlah Pak Mantrik, bukanlah Pak Mantrik yang sebenarnya. "Kejar Pak Markus," sentaknya hampir bersamaan dengan hilangnya sosok itu. Rudi dan Romi beranjak lagi menuju pintu keluar untuk mengejar ayahnya, bersamaan dengan mereka yang kembali mengingat kalau pintu utama itu telah dikunci dari luar beberapa saat lalu. "Oh ya, ini kan dikunci dari luar," ucap Romi setelah beberapa kali mengayun tuas pintu itu dan tidak juga bisa membukanya. "Lewat sini saja," kata Rudi yang memberi inisiatif agar mereka keluar melalui jendela. Hingga setelah itu satu persatu orang pun mulai keluar lewat jendela dan langsung mengejar Pak Mantrik. Romo Julius, Pak Mujib, Rudi dan Romi pun kini berjalan beriringan sembari memanggil-manggil nama Pak Mantrik. "Bapak, Pak Markus, Pak Seto," teriak mereka semua yang saling bersautan. Malam itu memang belum terlalu larut, sehingga teriakan mereka pun mau tidak mau harus didengar oleh warga yang rumahnya mereka lewati. "Ada apa Mas?" tanya salah satu warga yang akhirnya turut mendekat dan bertanya kepada Rudi dan Romi. "Lihat Bapak lewat sini dak Mas?" ucap Rudi yang saat itu juga balik bertanya. "Enggak itu Mas, saya dari tadi di dalam rumah soalnya. Emangnya ada apa? Apakah ada yang bisa saya bantu?" kata orang itu. "Bapak itu barusan pergi Mas, gimana ya? Rumit kalau saya harus menjelaskan sekarang," jawab Rudi yang entah mengapa membuat wajah orang itu seperti mengerti dengan apa yang terjadi. Dan benar saja, karena tidak lama kemudian tetangga Pak Mantrik itu pun mengatakan bahwa akhir-akhir ini ia sempat beberapa kali melihat Pak Mantrik melewati rumahnya dan berjalan menuju arah selatan desa. "Saya beberapa kali memang pernah melihat Mas, bapaknya panjenengan itu jalan-jalan malam dan seringnya beliau berjalan ke arah selatan. Mari saya bantu kalau memang panjenengan semua ingin mencarinya," jelas orang itu yang akhirnya turut ikut berjalan bersama mereka untuk mencari Pak Mantrik. Mereka pun berjalan ke arah selatan bersamaan dengan para warga yang rumahnya mereka lewati. Kini mulai keluar satu persatu dan ikut juga dalam pencarian itu. Rudi dan Romi sebenarnya mulai merasa tidak nyaman dengan begitu banyaknya orang yang kini ikut, karena sebagai anak mereka berdua tentu tidak ingin aib ini diketahui banyak orang. Tapi sepertinya percuma saja kalau itu masih coba mereka tutupi, karena ternyata seluruh warga desa ini juga sudah tahu akan berubahnya tabiat Pak Mantrik sejak ditinggal istrinya meninggal hampir sebulan yang lalu. Sampai akhirnya keluarlah lagi salah satu warga yang mendengar keramaian itu, yang mana orang itu adalah Pak Sam, yang kini spontan turut bergabung dalam rombongan itu tanpa paham terlebih dahulu dengan tujuannya. "Ada apa ini?" ucap Pak Sam membisik kepada warga lain yang berjalan di belakang bersamanya. "Pak Mantrik pergi dari rumah," jawab orang itu yang seketika membuat Pak Sam tiba-tiba teringat akan sesuatu dan langsung menyusul di barisan depan untuk menghampiri. Mas Rudi," ucap Pak Sam sembari mendekati Rudi.
dan mengatakan sesuatu kepada anak sulung Pak Mantrik itu. "Mas, kita langsung menuju makam saja. Biasanya beliau memang sering berada di situ," ucap Pak Sam lagi yang sekejap membuat Rudi dan Romi agak terkejut. Pak Sam pun sedikit bercerita, seraya berjalan bersama. Ia berkata bahwa tempo hari ia sempat iseng membuntuti Pak Mantrik yang tengah jalan-jalan malam, yang mana ternyata beliau didapati pergi ke arah makam ujung desa. Ini cukup sinkron dan nyambung dengan warga yang mereka temui di awal-awal tadi, yang mana tadi ia berkata tentang Pak Mantrik yang kerap didapati tengah berjalan ke arah selatan menuju makam. Dan itu sesuai dengan letak makam desa yang memang berada di ujung selatan wilayah desa itu. Rudi dan Romi saat itu tidak banyak menanggapi, namun mereka tetap ikut dengan usul Pak Sam setelah Pak Mujib dan Romo Julius berkata kepada mereka, yang entah mengapa saat itu tiba-tiba saja turut merasa yakin bahwa Pak Mantrik memang tengah berada di kuburan. Dan benar memang karena sesampainya di sana, ketika mereka baru saja tiba di area makam, terlihat saat itu Pak Mantrik yang kini tengah berdiri mematung membelakangi Rudi, Romi, Pak Mujib, Romo Julius dan para warga yang ikut. "Pak Markus, Pak Markus," panggil Romo lirih sembari mendekat. Disusul pula oleh Pak Mujib yang juga turut menghampiri. "Mas Seto, Mas," panggil Pak Mujib juga beberapa saat setelah itu. Tapi Pak Mantrik tidak bergeming oleh panggilan itu, hingga Romo Julius pun menepuk pundaknya. Pak Markus, ayo kita pulang," kata Romo lagi sembari menepuk pundak Pak Mantrik itu. Dan akhirnya beliau pun menoleh sambil membalikkan badannya, yang mana seketika membuat Romo, Pak Mujib dan semua rombongan pun terpaku melihat wajah itu yang ternyata bukan wajah dari Pak Mantrik yang selama ini mereka kenali. Wajah itu terlihat hitam dengan mata merah yang menyala. "Gusti Yesus," sentak Romo yang terkejut sambil memundurkan langkahnya. "Astagfirullah," kata Pak Mujib juga setelah melihat itu. Namun beda dengan Romo Julius, Pak Mujib saat itu justru nekat semakin mendekat. Ini Pak Mantrik," kata Pak Mujib sembari menoleh ke arah orang-orang yang di belakangnya. Pak Mujib pun kembali berhadapan dengan sosok Pak Mantrik yang wajahnya terlihat berbeda dan mengerikan itu. Yang mana tidak lama setelah itu dengan sekonyong-konyong, Pak Mujib pun menampar pipi teman lamanya itu sembari membentak. "Plak, bisa keluar tidak kamu?" sentak Pak Mujib setelah melayangkan tamparan dan kini mengacungkan telunjuknya ke wajah yang hitam itu. Awalnya Pak Mantrik yang tengah dirasuki itu pun terlihat merunduk setelah mendapat tamparan dari Pak Mujib. Namun itu tidak bertahan lama, karena beberapa saat setelahnya dia pun membalasnya dengan pekik tawa dan sumpah serapa yang seperti kini ditunjukkan kepada semua orang tanpa terkecuali. "Hei, manusia yang lahir dari rahim-rahim pelacur, Tuhanmu saja saya ingkari, apalagi kalian-kalian yang hidupnya hanya merusak tatanan dunia," maki entitas jahat itu melalui raga Pak Mantrik. Suasana pun berubah semakin tegang. Rudi dan Romi yang sepertinya sudah kehilangan kata-kata pun kini mulai menangis di barisan para warga yang terlihat masih tercengang. Pak Mujib terlihat menggelengkan kepalanya setelah mendengar sajian itu, bersamaan dengan Romo yang kembali mendekat dan kini berdiri di samping Pak Mujib. Romo terlihat sejenak menata nafasnya, dan setelah itu sambil menggenggam salib kecil di tangannya, ia pun mulai memanggil-manggil nama Pak Mantrik lewat batinnya. Tapi iblis yang tengah merasuki Pak Mantrik sepertinya tahu apa yang tengah dibatinkan oleh Romo Julius itu, yang mana itu dibuktikan dengan dia yang kini melontarkan tawa dan ejekan dengan menirukan kata-kata yang ada di dalam hati Romo. Markus Seto Sumantri, anaknya tidak akan dengar, orangnya sekarang sedang tidur nyenyak, kata iblis itu melalui tubuh Pak Mantrik sembari memiringkan kepalanya dan menimpa pipinya dengan kedua tangan yang menguncup. Romo tersentak keheranan. Bagaimana dia bisa tahu apa yang sedang terucap dalam batinnya? Hampir saja saat itu ia bergeming, namun beruntung sadar dan berusaha untuk tetap tenang. Hingga roh gelap yang menguasai tubuh Pak Mantrik itu pun kembali berkata, "Sepenting apa sih raga yang kesepian ini?" katanya sembari tersenyum sinis dan menepuk-nepuk dadanya. Ucapan itu tentu cukup mengintimidasi, hingga Pak Mujib yang sepertinya terlihat marah pun menjawab itu dengan ketus. Bagaimana katamu? Sepenting apa? Yang jelas raga itu lebih penting daripada dirimu. Bahkan ini, barang ini
juga lebih penting daripada kamu, kata Pak Mujib sembari mengambil batu kerikil di bawahnya dan kembali menandaskannya, bahwa batu kecil ini pun juga lebih penting daripada iblis yang merasuki tubuh Pak Mantrik itu. Cara Pak Mujib dalam menghadapi iblis itu memang cukup unik. Alih-alih memanjatkan doa, teman lama Pak Mantrik itu justru balik mengintimidasi sosok gelap yang tengah merasuki itu. Tapi cara itu sepertinya bekerja. Terlihat kini iblis itu langsung terdiam dan tidak lagi menyeringai. Namun Pak Mujib tidak berhenti begitu saja. Karena beberapa saat setelah itu, ia pun kembali mengeluarkan kata-kata yang lebih mengintimidasi. Ayo, keluarlah, ribut dengan saya. Jangan seperti pengecut yang hanya berani berkelahi dengan merasuki tubuh itu. Ayo, saya mau lihat setua apa dirimu itu, kata Pak Mujib lagi yang mulai membuat roh jahat di dalam tubuh Pak Mantrik itu mengkeratkan giginya. Romo Julius tampaknya terpatik oleh omongan Pak Mujib barusan, membuatnya seketika berpikir kalau sepertinya tidak ada salahnya juga jika ia mengeluarkan kejengkelannya terhadap iblis itu, hingga Romo pun berbicara dengan sedikit menantang dan keluar dari kebiasaannya yang dikenal halus, sopan, dan lembut. Sudahlah, menyerahlah, kamu itu tidak akan kuat mengimbangi kami. Kami adalah keturunan orang-orang ngeyel dan kami bisa melakukan ini setiap hari, ucap Romo Julius yang langsung membuat Pak Mujib tersenyum mengangguk-anggukkan kepalanya. Karena perkara Romo yang mengungkapkan bahwa mereka, terutama ia dan Pak Mujib, semua bisa melakukan perlawanan seperti ini setiap hari. Entah benar atau hanya sekedar gertakan Romo saja, tapi yang jelas Pak Mantrik pun seketika limbung dan jatuh terhuyung beberapa detik setelah Romo mengucapkan itu. Brak! Suara tubuh Pak Mantrik yang tersungkur menghantam tanah merah di depan benteng makam desa itu, yang dengan sigap langsung dihampiri oleh Romo dan Pak Mujib. Ayo, kita bawa ke rumah, ucap Romo sembari menoleh ke arah rombongan warga yang berkumpul di belakangnya. Hingga para warga yang sebenarnya sedari tadi masih bergelut dengan nalarnya itu, mau tidak mau harus sejenak menyingkirkan rasa itu, hingga mereka semua termasuk Rudi dan Romi segera menghampiri untuk mengangkat Pak Mantrik itu. Akan tetapi tidak disangka kejadian semalam terulang lagi, yang mana saat itu tubuh Pak Mantrik berubah menjadi sangat berat, membuat orang sebanyak itu cukup kewalahan mengangkatnya. Bahkan dengan banyaknya rombongan warga yang sekarang mencoba membantu, nyatanya hanya mampu mengangkat tubuh Pak Mantrik menjauh beberapa meter saja dari makam desa itu. Singkatnya, setelah semua susah dan payah membawa Pak Mantrik dari makam desa, dengan kekuatan gotong royong akhirnya sampai juga mereka di rumah Pak Mantrik. Beliau pun segera dibawa ke ruangan yang sama seperti kemarin malam dan direbahkan. Walau itu pun juga tidak mudah. Suasana di rumah Pak Mantrik pun kini menjadi ramai karena ditambah oleh beberapa warga yang tadi turut membantu dan juga para tetangga yang berdatangan karena mendengar kehebohan di malam yang belum terlalu larut itu. Acara pemberkatan harus sudah dimulai, namun Romo agaknya merasa bingung karena ramainya rumah Pak Mantrik saat itu. Ia tentunya tidak sampai hati menyuruh para warga pergi. Sedangkan di sisi lain ritual pemberkatan itu tidak akan bisa berjalan hikmat jika suasananya terlalu ramai. Tapi beruntung ada Pak Mujib yang agaknya paham dengan pikiran Romo saat itu. Hingga tidak lama kemudian ia pun membisikkan itu kepada Rudi dan Romi untuk agar bagaimana caranya menyuruh para warga pergi tanpa menyinggung perasaan mereka. Wah, gimana Pak? Kami juga ndak enak dan gak tahu bagaimana cara ngomongnya kepada mereka, tanggap Rudi membisik atas pinta dari Pak Mujib itu. Untuk beberapa saat Rudi, Romi, dan Pak Mujib dan Romo Julius pun seperti terjebak dalam kebimbangan, sampai akhirnya sang penyelamat pun datang dan masuk dengan tergobok-gobok. Ia adalah Haji Holil, buat Pak Mantrik yang sepertinya baru saja mendengar kabar heboh itu malam ini. Nah, itu ada Pak Ade Holil, biar beliau saja yang ngomong, kata Romi yang melihat kedatangan Haji Holil itu. Haji Holil pun menghampiri mereka di ruang tengah, melewati para warga dan tetangga yang sudah ramai berdiri di teras dan ruang tamu. Bagaimana bapakmu? Ucap Haji Holil kepada anak-anak Pak Mantrik setelah menyalami Pak Mujib dan Romo Julius terlebih dahulu. Itu di kamar belakang Pak Ade, tanggap Rudi dan Romi yang setelah itu langsung berkata kepada sahabat ayahnya itu perihal ritual pemberkatan yang akan mereka lakukan bersama Romo dan Pak Mujib. Anu Pak Ade, kita kan mau pemberkatan, tapi ndak bisa karena sekarang terlalu ramai. Pak Ade bisa ndak bicara dengan para warga? Pinta Rudi kepada Haji Holil.
Oh begitu, baiklah tenang. Saya akan berbicara kepada mereka. Tanggap Haji Holil yang segera ditimpa oleh Romo Julius. Nggih Pak, minta tolong banget. Dan kalau panjenengan berkenan, nanti bisa ikut. Kali saja bisa tambah membantu untuk kesembuhan Pak Markus. Tambah Romo saat itu. Nggih Romo, tapi apakah ada apa-apa kalau saya ikut? Kata Haji Holil yang dijawab oleh Pak Mujib. Tidak apa-apa Mas, sebagai teman dekat beliau, jenengan pasti akan banyak membantu nantinya, ucap Pak Mujib. Oh ji Mas, ya sudah, saya ke depan dulu untuk bicara dengan para warga, kata Haji Holil sembari berbalik dan beranjak menuju ruangan depan. Hingga tidak sampai 2 atau 3 menit kemudian Haji Holil pun kembali lagi ke ruang tengah dan berkata bahwa para warga sudah membubarkan diri. Entah bagaimana caranya ia memberi pengertian kepada orang-orang di depan, tapi yang jelas untuk Rudi dan Romi ini tidak mengejutkan, karena memang di desa ini Haji Holil adalah salah satu orang yang cukup dihormati. Singkat cerita, pemberkatan pun dimulai dengan prosesi yang kurang lebih sama seperti kemarin malam. Mereka yang kini ditambah dengan Haji Holil pun mulai berjalan beriringan, mengekor Romo Julius yang mengucap doa di barisan paling depan. Ruangan demi ruangan pun mereka jajaki, dan dengan lancar dan biasa saja, bahkan tidak ada kejadian apapun hingga ritual itu selesai. Puji Tuhan, sepertinya semua sudah mulai membaik, ucap Romo sembari berbalik badan dan hendak mengajak orang-orang kembali ke ruang tengah. Ayo, kita kembali ke ruang tengah, kata Romo yang mana tiba-tiba dijawab oleh Pak Mujib dengan teriakan. Awas Romo, sentak Pak Mujib sembari menunjuk arah belakang Romo. Spontan Romo menoleh, tapi itu sudah terlambat. Karena itu bersamaan dengan terlemparnya besi salib yang terpajang di salah satu sisi dinding dapur. Itu terjadi begitu cepat dan tidak terhindarkan. Besi salib itu terlempar menghantam kepala Romo Julius hingga beliau pun terhuyung jatuh karena memang salib itu berukuran cukup besar. Mereka semua panik dan segera menghampiri Romo. Akan tetapi kejadian tidak berhenti sampai di situ saja. Karena ketika mereka baru saja ingin memapa Romo, tiba-tiba benda yang berada di dapur melayang, terlempar dan saling berjatuhan. Rudi dan Romi spontan mundur untuk menghindari itu. Begitu juga dengan Haji Holil dan Pak Mujib yang menjauh seraya menyeret tubuh Romo Julius. Suasana pun berubah kacau. Tapi di antara kericuhan itu, ada satu orang yang tiba-tiba menyadari sesuatu. Orang itu adalah Romi, yang tidak sengaja melihat sosok yang berada di balik jendela dapur. Wujudnya tidak terlalu jelas, hanya wajahnya saja yang terlihat putih dan pucat. Tapi di titik ini entah keberanian apa yang tiba-tiba muncul di dalam diri Romi. Karena di antara kekacauan itu, Romi justru memilih untuk mengarahkan tustelnya ke arah sosok misterius di balik jendela itu dan memotretnya beberapa kali. Ayo Rom, ucap Rudi sembari menyeret Romi, karena saat itu mereka harus segera membawa Romo kembali ke ruang tengah. Sepertinya hanya Romilah yang menyadari penampakan di balik jendela itu, karena mungkin yang lain tengah dialihkan oleh suara gaduh. Dan juga Romo Julius yang ternyata kepalanya kini berdarah karena hantaman salib besi itu. Mereka pun sudah berada di ruang tengah bersama dengan Romo yang kini duduk sambil memegangi kepalanya yang berdarah dengan menggunakan handuk. Suara gaduh di dapur pun juga sudah tidak terdengar lagi. Tinggallah kini Haji Holil, Romo Julius, Pak Mujib dan kedua anak Pak Mantrik yang tampak saling diam seperti mencerna kejadian yang baru saja berlaku di depan mata mereka itu. Bagaimana Romo? Panjenengan tidak apa-apa? Ucap Pak Mujib beberapa saat setelah itu. Tidak apa-apa kok Mas, jawab Romo Julius bersamaan dengan erangan lirih Pak Mantrik dari dalam kamar. Semua orang bergegas memeriksa, begitu juga dengan Romo yang juga turut bangkit menghampiri Pak Mantrik meski dengan sedikit payah. Romi dan Rudi adalah orang yang pertama kali masuk, dan disinilah perkembangan akhirnya mulai ada ketika terlihat Pak Mantrik yang kini mulai menangis setelah melihat kedua anaknya masuk dan menanyakan keadaannya. Bapak, ucap Rudi dan Romi awalnya dengan terbata-bata, yang tanpa mereka sangka disambut oleh Pak Mantrik dengan tangis yang sebenar-benarnya. Rudi, Romi, tolong Bapak, ucap Pak Mantrik terisak. Kedua anak Pak Mantrik itu awalnya tampak kebingungan, tapi itu tidak lama karena setelah mereka mendekat, Pak Mantrik langsung meraih tangan-tangan kedua anaknya itu sambil berkata, Puji Tuhan, Bapak pikir Bapak sudah tidak bisa bertemu kalian lagi, ucapnya sambil masih menangis. Yang lain terlihat masih tertegun oleh keadaan itu. Hingga akhirnya semua menjadi cukup jelas
ketika Pak Mantrik menatap Pak Mujib sembari mengernyitkan dahinya. "Mas Mujib," ucap Pak Mantrik seakan baru saja bertemu dengan kawan lamanya itu. "Nggih Mas Seto, anak-anak panjenengan yang membawa saya kemari," jawab Pak Mujib, yang mana bersamaan itu terdengarlah suara pekik tawa dari langit-langit, membuat semua orang kini mendongakkan kepalanya. Itu, yang memenjara ibumu," teriak Pak Mantri menatap ke atas dengan wajah yang ketakutan. "Tolong Romo, tolong Mas, jangan sampai dia menabrak tubuh saya lagi," sentak Pak Mantri lagi. Setelah itu, Pak Mujib bergegas merogoh bungkusan dari dalam saku celananya, yang mana itu adalah kapur siri yang langsung hendak dioleskan di kedua kaki Pak Mantri. "Tolong dipegangi," kata Pak Mujib ditanggapi oleh Haji Holil. Kaki Pak Mantrik mulai bergetar di antara pekik tawa yang menggema itu, memberontak cukup kuat, hingga membuat Romo dan kedua anak Pak Mantrik kini ikut membantu menahan kaki itu. Tolong," teriak Pak Mantrik yang sepertinya masih sadar, tapi tidak mampu mengendalikan tubuhnya. Pak Mujib mulai mengoleskan kapur siri itu yang dengan ngerinya seperti membuat efek asap terbakar di kedua kaki Pak Mantrik. "Astagfirullah," ucap Pak Mujib yang menyadari dan segera melepaskan tangannya untuk menghentikan olesan itu. Tapi sepertinya semua kembali terlambat, karena pekik tawa yang tadinya menggema dari langit-langit kamar itu kini berpindah ke mulut Pak Mantrik. Suasana semakin kacau, sepertinya roh jahat itu kembali menguasai tubuh Pak Mantrik. "Sudahlah, menyerahlah, apa kalian semua tidak capek?" Tiba-tiba perkataan itu keluar dari mulut Pak Mantrik dengan suara yang jelas berbeda, yang mana segera dijawab oleh Romo Julius dengan nada yang penuh emosi. "Tidak, aku masih sanggup seperti ini sepanjang hari kalau kamu belum pulang ke asalmu," sanggar Romo Julius atas perkataan roh jahat yang kembali merasuki tubuh Pak Mantrik itu. Masih melalui raga Pak Mantrik, sosok itu membalas sanggahan Romo Julius dengan tawa yang terpingkal-pingkal, seolah-olah apa yang baru saja dikatakan oleh sang Romo adalah sesuatu yang sangat lucu sekali. "Manusia, oh manusia, salah satu penyakitnya adalah selalu merasa bisa," ucap sosok yang masih menguasai tubuh itu. Semua orang hanya tertegun menahan emosinya, hingga akhirnya ketika iblis di dalam tubuh Pak Mantrik itu berhenti tertawa secara tidak terduga, kini Haji Holil turut unjuk bicara. Sudah, puas kamu ketawa," ucap Haji Holil yang langsung membuat Pak Mantrik yang tengah kerasukan itu menatap tajam ke arahnya. Haji Holil tidak kalah tajam menatap balik dan kini mulai berbicara dengan perangainya yang agak sedikit mengintimidasi. "Kamu itu sama sekali tidak akan terlihat hebat. Kalau bisamu hanya mengganggu teman saya yang sedang bersedih itu, saya yakin kalau kamu itu sebenarnya tidaklah seberapa," kata Haji Holil yang langsung dijawab oleh iblis yang tengah merasuki sahabatnya itu dengan marah. "Oh, kamu nantang? Kamu mau coba-coba denganku?" jawab iblis itu yang mana segera ditanggapi Haji Holil dengan sangat santai. "Ya terserah, kalau kamu memang menganggap saya nantang, ya tidak apa-apa. Mana coba, saya lihat seberapa kekuatanmu," jawab Haji Holil dengan sedikit tersenyum yang mana seketika membuat iblis di dalam tubuh sahabatnya itu terdiam. Hingga tidak lama setelah itu secara tiba-tiba Pak Mantrik seperti kembali menguasai tubuhnya lagi. Suaranya yang berubah adalah penandanya. Tolong. Begitulah suara yang terdengar saat itu, dan mereka yakini sebagai suara dari Pak Mantrik yang diduga sedang berusaha menguasai tubuhnya kembali. Akan tetapi itu selalu tidak bertahan lama. Sekejap Pak Mantrik kembali dengan suara aslinya, dan dengan sekejap pula tiba-tiba berganti lagi dengan suara roh jahat itu. Keadaan itu berulang cukup lama. Sepertinya memang cara dari sang iblis itu untuk mempermainkan mereka semua. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.